Akan melanjutkan pembahasan soal PT Warna. PT Warna memproduksi mesin jahit memiliki data unit yang terjual sebesar 1.600 unit. Kemudian margin kontribusi per unitnya adalah 75.000. Total biaya tetapnya adalah 45 juta. Data ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung laba yang diperoleh PT Warna sebelum adanya alternatif. Nanti kita juga akan membahas bagaimana dampak dari setiap alternatif yang ada, mulai dari alternatif 1 sampai dengan 3 terhadap laba yang diperoleh PT Warna. Setelah kita hitung labanya, nanti kita bisa memutuskan manakah dari ketiga alternatif maupun sebelum adanya alternatif yang memiliki dampak terhadap laba PT Warna yang paling maksimal. Baik, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu kita akan menghitung berapakah laba yang diperoleh PT Warna sebelum adanya alternatif. Untuk mempermudah, kita menggunakan simbol yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Yang pertama, unit yang terjual sebelum adanya alternatif adalah 1.600. Kita beri simbol Ki jual. Yang kedua, margin kontribusi per unitnya sebesar 75.000. Kita beri simbol CM kecil. Dan yang terakhir, total biaya tetap senilai 45 juta. Kita beri simbol TFC. Kemudian kita kalikan antara Ki jual dikali dengan CM kecil menghasilkan kontribusi margin total, yaitu senilai 120 juta. Dikurangi biaya tetap total 45 juta menghasilkan laba sebesar 75 juta. Jadi sebelum alternatif, PT Warna memiliki laba sebesar 75 juta. Kita lihat bagaimana dampak dari alternatif yang pertama. Alternatif yang pertama yaitu perusahaan akan mengeluarkan iklan di mana biayanya sebesar 8 juta. Diharapkan dengan adanya iklan ini penjualan akan meningkat dari 1.600 unit menjadi 1.725 unit. Ingat, kita di pembahasan sebelumnya hanya menggunakan 3 simbol untuk mencari laba. Yang pertama adalah Ki jual, yang kedua CM kecil, kemudian TFC. Jadi di setiap alternatif kita lihat bagaimana di setiap alternatif memiliki dampak terhadap 3 simbol tersebut. Di alternatif 1, jika iklan ditambah senilai 8 juta, maka akan berdampak pada besarnya TFC, yaitu menambah senilai 8 juta, sehingga TFC-nya menjadi 53 juta. Unit yang dijual juga berubah menjadi 1.725 berkat adanya iklan. Dan yang terakhir, kontribusi margin per unitnya atau CM kecil tetap tidak mengalami perubahan senilai 75.000. Kita kalikan antara Ki jual dengan CM kecil menghasilkan kontribusi margin total senilai 129.375.000 dikurangi TFC 53 juta menghasilkan laba sebesar 76.375.000. Masih ingat laba yang sebelumnya, yaitu 75 juta. Ya, kita punya kesimpulan awal bahwa alternatif 1 menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan sebelum adanya alternatif, yaitu dengan menambah iklan. Kita masuk ke yang kedua, yaitu alternatif yang kedua, di mana alternatif yang kedua ini perusahaan memberikan alternatif penurunan harga. Seperti kita tahu,
masyarakat atau konsumen biasanya jika harga diturunkan akan ada banyak pembelian produk yang dijual oleh perusahaan. Apakah betul itu akan bisa meningkatkan laba? Kita lihat pada perhitungan berikut ini. Perusahaan akan menurunkan harga dari 400.000 menjadi 375.000. Dan berkat penurunan harga ini, penjualan akan meningkat dari 1.600 menjadi 1.900 unit. Kita lihat bagaimana dampaknya pada laba yang diperoleh oleh PT Warna. Yang pertama, dengan adanya penurunan harga, dampak yang terjadi pada 3 simbol yang kita cari tadi adalah pada kontribusi margin per unit, di mana kontribusi margin per unit yang lama, kalau Anda ingat tadi, yaitu sebesar 75.000, dan harga dari produk sebelum adanya alternatif atau harga lamanya adalah 400.000. Dari mana angka 400.000 ini? Dari yang diketahui pada alternatif kedua. Setelah kita mengetahui CM kecil dan price, kita bisa menghitung berapakah biaya variabel per unit sebelum adanya alternatif, yaitu price dikurangi dengan CM kecil. Ketemu VC kecilnya adalah 325.000. Dan pada alternatif kedua tidak ada perubahan pada biaya variabel, sehingga dengan mudah kita mendapatkan CM kecil pada alternatif 2 adalah P, price pada alternatif 2 yaitu 375.000 dikurangi dengan variabel cost yang tidak mengalami perubahan senilai 325.000, sehingga kita bisa mendapatkan CM baru sebesar 50.000 pada alternatif kedua. Pada alternatif kedua, TFC tidak mengalami perubahan, tetap senilai 45 juta. Unit yang dijual mengalami kenaikan, berubah menjadi 1.900. Nah, dengan data tersebut, kita akan menghitung berapakah laba pada alternatif kedua. Kita kalikan Ki jual dengan CM kecil, ketemu CM besar atau biaya kontribusi margin total senilai 95 juta, dikurangi dengan TFC 45 juta, sehingga laba yang diperoleh adalah 50 juta. Masih ingat Anda tadi dengan alternatif, sebelum adanya alternatif, PT Warna memperoleh 75 juta labanya, dan sekarang alternatif kedua menghasilkan 50 juta. Bukannya labanya malah naik, malah turun senilai 25 juta. Yang terakhir, alternatif 3. Kita lihat, di alternatif 3 ini mengkombinasikan antara alternatif 1 dan alternatif 2, yaitu perusahaan menurunkan harga dari 400.000 menjadi 375.000 dan meningkatkan iklan senilai 8 juta. Kita lihat unit yang terjual berkat penurunan harga dan iklan yang ditambahkan dari 1.600 unit menjadi 2.600 unit. Dari data ini masih ingat di alternatif sebelumnya, dengan perubahan harga yang sama, maka CM-nya berubah menjadi 50.000, total biaya tetapnya bertambah menjadi 53 juta, dan unit terjualnya bertambah menjadi 2.600. Kita kalikan, Ki jual dikalikan dengan CM kecil, ketemu margin kontribusi totalnya 130 juta, dikurangi dengan total biaya tetap 53 juta, sehingga labanya sebesar 77 juta. Nah, sekarang kita kompilasi dari semua alternatif yang ada. Yang pertama, sebelum alternatif, laba yang didapatkan adalah 75 juta. Alternatif 1 menghasilkan 76.375.000, alternatif 2 50 juta, dan alternatif 3 77 juta.
di mana alternatif ketiga memiliki kenaikan laba paling besar sebelum adanya alternatif dan sesudah adanya alternatif, yaitu sebesar 2 juta. Oleh karena itu, perusahaan bisa mempertimbangkan untuk menggunakan alternatif 3 untuk meningkatkan laba perusahaan di masa yang akan datang. Dan perlu dicatat, semua analisis ini adalah perencanaan. Ketidaktercapaian atau adanya selisih akan sangat mungkin terjadi. Dengan demikian, kemampuan manajer mengenai kualitas perencanaan, kemampuan manajer dalam memprediksi dan membaca pasar akan sangat dibutuhkan. Kita akan membahas analisis perubahan dalam variabel CVP yang kedua pada video berikutnya.